Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Restianti. Saya selaku guru pembimbing dari SMP Pasundan Majalaya menggunakan metode AIH. A-nya itu alasan mengapa saya memilih buku tersebut, kemudian isi buku tersebut mengenai apa, kemudian hikmah yang saya dapatkan setelah membaca buku tersebut. Buku yang saya pilih seperti ini covernya. Judulnya Jus Buah dan Sayuran untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Anda. Ini merupakan nama penulisnya, Dr. Anda Emma S. Wirakusuma, M. Master Science. Kemudian penerbitnya dari Penebar Plus. Ini total halamannya lumayan tebal, yaitu 152 halaman. Banyak sekali ya isi atau manfaat dari buku ini. Pertama-tama, kenapa saya memilih atau alasan saya memilih buku? Pertama, dari covernya yang sudah menarik sekali mengenai buah-buahan atau sayur-sayuran yang dapat kita jus, karena ternyata buah-buahan atau sayur-sayuran tidak hanya bisa dimakan secara langsung, tapi juga bisa diolah menggunakan metode jus. Ini dari covernya sudah menarik, ada stroberi, ada hasil dari jus buah itu sendiri, dan setelah saya baca, saya lebih antusias kembali karena berbagai banyak resep tercantum di buku ini. Kemudian isinya mengenai buah-buahan apa saja yang bisa kita jus dan manfaat apa saja dari buah-buahan yang ada di gambar ini. Nah, banyak. Ada alpukat, jeruk, kelapa, lengkeng, manggis, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh buah-buahan yang dapat dijus. Kemudian, sayur pun bisa kita kombinasikan atau campurkan dengan buah-buahan yang sudah lumrah untuk dijus. Ternyata sayur-sayuran pun bisa untuk dijus. Nah, seperti di gambar ini, ada bayam, ada labu, ada jagung, ada ada sawi, dan lain sebagainya. Setelah saya baca dari awal mengenai pengenalan dari buah-buahan dan sayur-sayuran, lebih ke dalamnya lagi ada hal-hal atau pengetahuan yang kita akan dapatkan dari buku ini. Salah satunya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat jus. Yang pertama, buah dan sayuran harus dalam keadaan segar. Maksudnya kita harus bisa pintar-pintar dalam memilih buah-buahan dan sayur-sayuran yang akan kita blend atau kita jus. Kemudian buah dan sayuran dalam kondisi matang, jadi tidak mengkal atau tidak, kalau dalam bahasa Sunda, mentah atau atah. Nah, kita harus bisa memilih buah dan sayuran yang sudah matang. Kemudian buah dan sayuran dicuci. Nah, ini salah satu pengetahuan yang baru saya dapatkan. Buah dan sayuran dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong-potong. Jangan terbalik. Ada sebagian yang sudah terbiasa sayuran atau buah-buahan dipotong-potong dulu. Nah, baru di blend atau di jus. Justru itu kebiasaan yang salah. Seharusnya dicuci terlebih dahulu baru dipotong-potong agar vitamin yang larut dalam air tidak terbuang atau tidak hilang zat gizinya. Kemudian pemberian bahan tambahan pada pembuatan jus bisa selain gula putih yang sering kita tambahkan dalam pembuatan jus, ada juga tambahan lain seperti madu, seperti susu kental manis, itu bisa jadi bahan penambah. Kemudian, jus segera diminum setelah dibuat. Jus tidak boleh didiamkan terlalu lama, lebih dari 1 jam, karena zat gizinya akan berkurang, makanya jangan lebih dari 1 jam. Kemudian, cara efektif dan efisien dalam mengkonsumsi jus, bisa dikonsumsi secara rutin untuk menu diet. Kemudian, waktu yang tepat mengkonsumsi jus bisa diminum 2 kali sehari, yaitu pagi dan siang hari. Kemudian di sini ada berbagai macam kombinasi jus yang kita bisa campurkan antara jus buah dan sayuran, bisa kita combine. Kemudian dari gambarnya sendiri banyak, selain resep yang dicantumkan, gambarnya pun menarik atau ada visual dari hasil jus yang akan atau yang ingin kita buat, sudah ada visualnya.
kita akan lebih menarik. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, mungkin penulis sengaja mencantumkan gambar-gambarnya agar si pembaca tertarik untuk mempraktekkan apa yang beliau sudah susun dalam buku ini. Karena buku sangat menarik sekali, warna-warnanya menarik untuk dilihat, dibaca, dan dipraktekkan. Nah, ini isi dari bukunya. Kemudian hikmahnya apa setelah saya membaca buku ini? Khususnya hikmah yang saya dapatkan, karena di dalam buku ini dicantumkan berbagai khasiat atau manfaat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada untuk menurunkan tekanan darah tinggi, agar mata lebih cerah, kemudian untuk kecantikan, untuk menu diet, kemudian banyak lagi manfaat. Kemudian saya mempraktekkan salah satu resep yang tercantum dalam buku ini, yaitu manfaatnya untuk yang mempunyai penyakit anemia. Nah, di sini ada resep es soda naga atau yang terbuat dari buah naga. Saya sudah mempraktekannya. Nah, seperti ini. Ini es buah atau jus buah naga yang dicampur dengan soda. Kemudian untuk pemanisnya kita bisa menggunakan gula pasir atau madu atau susu kental manis sesuai selera. Manfaatnya dari jus yang telah saya praktekkan ini yaitu untuk menambah tekanan darah atau yang mempunyai penderita anemia. Itu buku yang telah saya baca dan buku yang telah saya praktekkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.